Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dengan NIM D1B119037, kelas B, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi, Universitas Halu Oleo. Baik, dalam video presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang karakterisasi lahan dan teknologi yang digunakan untuk mengatasi cekaman pada lahan tersebut. Baik, yang pertama, terlihat pada gambar tersebut termasuk karakter lahan kering beriklim kering. Nah, untuk menjadikan lahan tersebut optimal, teknologi yang dapat digunakan yaitu pembuatan irigasi atau embung. Ketersediaan air dengan sistem irigasi memastikan pada lahan tersebut senantiasa mendapatkan air. Hal ini dapat menjadikan lahan tersebut optimal untuk digunakan sebagai lahan pertanian, serta menambahkan bahan organik agar aktivitas mikroorganisme berjalan dengan baik sehingga tanah menjadi remah dan gembur sehingga dapat optimal sebagai lahan budidaya tanaman. Selanjutnya, gambar tersebut menunjukkan termasuk pada lahan gambut. Teknologi yang dapat digunakan sebagai upaya pengoptimalan lahan gambut tersebut yaitu dengan ameliorasi dan pemupukan. Karena kita ketahui, lahan gambut memiliki tingkat kemasaman yang tinggi, hara yang rendah, dan menyebabkan tanaman keracunan akibat asam-asam organik. Ameliorasi adalah tindakan penambahan bahan tertentu untuk mengubah kondisi tanah melalui perubahan lingkungan biotik, kimia, dan fisika tanah. Di antaranya yaitu dengan melakukan pemberian abu pembakaran, kapur, pupuk, dan lain-lain. Dan pemupukan harus dilakukan secara bertahap dengan takaran yang rendah karena daya pegang hara pada tanah atau pada lahan gambut rendah sehingga pupuk mudah tercuci. Baik, selanjutnya pada gambar ketiga ini yaitu menunjukkan karakter lahan yaitu lahan rawa lebak. Teknologi yang dapat digunakan untuk menjadikan lahan rawa lebak menjadi lahan yang optimal yaitu dengan menggunakan kalender tanam rawa. Nah, salah satu kendala yang dialami pada lahan rawa lebak adalah menentukan saat tanam yang tepat akibat awal musim datangnya hujan atau awal musim hujan itu genangan air atau akhir musim hujan dengan kekeringan tidak mudah ditebak. Nah, kalender rawa atau kalender tanam rawa adalah perangkat software untuk memprediksi awal musim tanam. Dapat juga memprediksi kebutuhan pupuk dan kebutuhan benih. Selanjutnya dapat dengan teknologi pengelolaan air. Teknologi ini tergantung pada jenis rawa, jenis tanaman, dan ketersediaan airnya. Selanjutnya dapat juga dengan teknologi penataan lahan. Penataan lahan pada lahan rawa lebak terdiri atas 3 sistem, yaitu sistem sawah, sistem tikungan, dan sistem surjan. Penataan lahan dimaksudkan untuk optimalisasi pemanfaatan lahan sehingga mendukung program diversifikasi tanaman. Nah, selanjutnya lahan rawa pasang surut. Nah, di gambar keempat ini lahan rawa pasang surut yaitu pada jenis lahan seperti itu teknologi yang dapat digunakan agar lahan tersebut menjadi optimal yaitu dengan pengelolaan lahan dan tata air. Salah satu kunci keberhasilan pengembangan pertanian lahan pasang surut adalah dengan menerapkan teknologi pengelolaan lahan dan tata air secara benar, termasuk kondisi jaringannya. Pengembangan pertanian lahan pasang surut seyogyanya diawali dengan pembangunan tata air makro. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas pengaturan atau
atau pengendalian air agar dapat memenuhi kebutuhan air tanaman dan dapat membantu mencuci racun untuk memperbaiki kualitas lahan. Konsep tata air lahan pasang surut yang semata-mata untuk tujuan drainase harus ditinjau kembali dan diubah sesuai dengan kebutuhan pertanian. Pengelolaan lahan dan air mencakup kegiatan penataan lahan dan pengelolaan tata air. Nah, selanjutnya gambar tersebut menunjukkan lahan kering masam. Teknologi pengelolaan lahan kering masam dapat berupa pengaplikasian pengapuran. Nah, pengapuran merupakan teknologi konvensional dalam mengatasi kemasaman tanah. Kapur yang diberikan ke dalam tanah akan mengikat unsur Al dan Fe yang jika kadarnya berlebih, jika kadar unsur itu berlebih akan bersifat racun bagi tanaman. Dan tentunya peningkatan pH juga akan membebaskan hara P dan K yang semula terikat menjadi bebas dan tersedia bagi tanaman. Selain kapur perlu juga penambahan bahan organik. Namun bahan organik ini memiliki peran yang sama dengan kapur sebagai pengendali kemasaman, dan pengaplikasian pupuk organik dicampur dengan kapur akan jauh lebih baik bagi tanah kering masam tersebut untuk menjadi tanah yang optimal. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.